Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahim Ron dengan NIM 048258707 Prodi Sistem Informasi. Adapun video kali ini untuk laporan praktikum mata kuliah administrasi server diajukan untuk menjawab tugas 3 dengan tutor Bapak Nanang Sowolo. Terima kasih Pak atas tugas yang diberikan. Tugas di sini yaitu tugas 3, instalasi dan konfigurasi web server NGX dengan PHP. Di sini saya menggunakan 8.1 FPM. Di sini saya sudah membuat dan mendemonstrasikan sebelum sudah mencoba prakteknya juga secara mandiri, yaitu langkah 1 sudah saya buat, beberapa langkah, langkah 2, langkah 3, dan selanjutnya solusi dari saya sendiri. Kita pertama-tama saya menggunakan Debian Family, yaitu Linux Mint. Pertama-tama kita buka dulu terminal dari server. Terminal di sini kita update untuk update terbaru dari repository. Lalu kalau sudah upgrade juga boleh. Di sini saya tidak mengupgrade. Lalu kita menginstal NGX terlebih dahulu, yaitu dengan sudo apt install NGX lalu nunggunya, lalu ya enter. Lihat di sini ya, saya nyalakan biar agak terlihat. Ini saya sudah berhasil menginstal NGX. Kita akan cek versi dari NGX nya. Dari NGX di sini salah, NGX versi 1.24.0 dari Ubuntu ya, Debian Family. Lalu setelah melihat versi, lanjut ke status dari NGX sudah aktif dan enable atau belum, yaitu sudo system control NGX. Kita cek status dulu ya, status NGX ya. Di sini status service enable, dan saya perbesar. Status dari NGX enable, sudah reset juga enable, lalu aktif sudah aktif, running ya, berarti sudah aktif. Kalau sudah aktif, kalau seperti ini akan dicoba tekan Q key. Sudah aktif, lalu kita masuk. Jika tidak aktif kita bisa gunakan jika tidak aktif. Saya ulangi kembali di sini, jika tidak aktif di enable, kita bisa mengaktifkan dan enable. Di sini sudo system. Di sini masukkan perintah start NGX jika tidak aktif. Lalu jika tidak enable, bisa menggunakan perintah sudo system enable misalnya enable, baru kita cek status kembali apakah sudah aktif enable atau belum ya. Di sini statusnya enable dan ya. Lalu di web server ini NGX, sini saya besar, saya terus di sebelah kiri ya. NGX ini lalu instalasi PHP, masuk folder NGX dulu. Kita cek ada beberapa folder yang diperlukan. NGX itu diplotnya di CD tab ya, di Ubuntu Debian, lalu protect NGX. Kita lihat di sini kita
Kita lihat ada folder dan file. Ini ada modul available, modul enable, lalu ada nga config, start situs available dan situs enable. Kita akan bereksplor di situs enable. Kita lihat di dalam situs enable. Coba kita masuk di available. Yang di sini ada file default namanya. Kita cek dulu file default dengan perintah sudo nano dev default. Lihat di sini ya, di sini ada server tulisan. Sini juga ada beberapa root ya, ini file root yang nantinya ada beberapa file dari HTML dari ng sendiri, index dari ngx, lalu di sini ada index html ya, hpp, php bisa, server name, location ada. Nah, di sini kita include, kita aktifkan option php, nanti akan kita install php. Kita nyalakan itu php, ini kita aktifkan. Ini juga kita aktifkan pas CGI dan php. Karena nanti kita menggunakan versi 8.1, kita ubah dulu ini. Kita ubah supaya nanti berjalan lancar. Poin 1, lalu di sini kita jangan lupa ya ininya, location ini boleh sementara ini aja, nanti kalau ada error atau apa kita cek kembali selebihnya ya. Lalu kita save dengan cara Ctrl plus X di keyboard, lalu pilih ya, lalu enter. Kita cek lagi ls ya, ada kalau di plot, coba kita lebih spesifik ya. Kalau sudah, coba kita install ya, install php. Kita coba install php, sama caranya sudo install php. Cuman di sini karena kita menggunakan Linux Mint, bukan server, kita harus masuk ke repository php ke dalam Linux Mint ini dengan cara sudo apt sudo add apt repository, lalu kita masukkan ini ya, kita bersama ya, seperti ini. Jadi kita masukkan repository dulu ke dalam Linux Mint, kita enter, kita berhasil. Di sini kita tambahkan ya, enter, sepertinya berhasil dengan inbox ya, dan key-nya sudah ada. Oke. Lalu di sini kita bisa install PHP 8.1-nya nanti. Tablet. Lalu kita install sudo install PHP 8.1, kita install yang fpm. Ini web server, pilih ya. Ya, ini sudah finish, selesai. Lalu kita cek keaktifan dari PHP 8.1 ini dengan cara sudo system status PHP 8.1 ya, FM kan itu yang versi ya. Di sini sudah enable, preset juga sudah enable dan aktif
sudah running, bisa muncul seperti ini. Kita queue, quit. Nah, di sini juga instalasi. Nah, jika tidak aktif, biasa kita aktifkan start dan enable. Lalu di sini saya clear. Langkah kedua, pemanggilan fungsi dari PHP. Jadi kita buat dulu pemanggilan fungsi PHP. Adanya di directory, kita masuk directory dulu, cd var ya, cd var www.html. Kita masukkan di var www.html folder default root yang dari root dari NGX tadi. Coba kita lihat lebih spesifik. Ya, ada satu file bernama index.ngx debian.html. Ini folder, ini file default dari NGX. Kita cek dulu folder dari NGX ini dengan menggunakan browser. Kita cek, saya buka dulu browsernya. Nah, ini dia. Coba kita sampingkan dulu. Ya, ini kita cek dulu IP kita dengan cara hostname strip besar, enter. Nah, ini IP yang kita dapatkan. Ya, kita salin, kita pastekan di browser kita tempel dan kunjungi. Ya, ini dia. Ini yang dimaksud dari index.ngx debian.html. Folder itu welcome to ngx ipuc divide. Nah, ini dia domain ya. Berarti thank you. Nah, sudah menggunakan NGX, berarti tandanya berhasil pemanggilan dari NGX. Lalu di sini kita coba rubah welcome to NGX-nya atau beberapa ini dengan cara sudo nano index.nginx strip debian.html. Kita enter, dibuka dari doc tipe HTML. Ini dia welcome to NGX ya. Kita rubah welcome.ngx, di sini juga ada. Kita rubah bagian dari nama thank you, kita tambahkan pakai arah. Yang kita menggunakan terima kasih NGX, kita tambahkan di sini. Ya, lalu kita save dengan cara simpan ya, lalu enter. Nah, sekarang coba kita reload. Nah, ada nama baru tadi ya dari NGX. Oke, kalau gitu kita masuk pembahasan selanjutnya, itu pemanggilan fungsi dari PHP yang tadi sempat kita lewati. Kita gunakan karena kita sudah berada di dalam folder HTML yaitu root var www.html, jadi kita nggak usah menggunakan pemanggilan lagi ya untuk menempatkan, tapi cukup dengan perintah sudo nano. Kita buat nama filenya apa? Kita buat nama filenya php info.php. Enter, maka terbuka lembaran baru. Di sini kita tuliskan seperti yang ada di itu PHP ya. PHP ini namanya PHP info, lalu kita kurung tutup, lalu koma, lalu tanda tanya seperti ini, dan cukup di sini aja. Lalu kita save dengan cara X, lalu ctrl plus X, lalu ya, enter. Coba kita lihat. Nah, sekarang di dalam folder HTML ada dua file, yaitu index dari NGX, lalu ada index dari PHP info seperti ini. Lalu kita bisa setelah seperti ini kita bisa reload ya dengan cara sudo system
reload and engine. Sudo, ada yang kurang, sistem control. Oh ya, satu dulu. Sudo sistem ctl -m reload engine. Sudah berhasil ya. Lalu kita status bisa sudo sistem status dari engine X ya, aktif dan enable. Ini kita queue update. Seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, kita masuk ke SQL PHP-nya dengan cara domain IP. Oh, ini maksudnya IP dari server, lalu PHP info data. Karena tadi sudah kita setting ya di, kalau kita tidak lupa di CD tag NGX, lalu salah, kita NGX saja dulu. Coba ya, di sini sudah kita rubah. Coba situs label, kita masuk, kita US ya, di plot ini sudah kita rubah kan tadi. Nah, coba sudo nano di plot ya, sini sudah kita tambahkan PHP-nya. Nah, ini yang tadi kita tambahkan, sudah, ini juga sudah, var ya, betul, sudah. Berarti coba kita jalankan di sini, yaitu namanya tadi Pak, php.info.php. Coba kita jalankan dengan IP domain IP slide .php ya, seperti ini. Jadi sini sudah terintegrasi ya php.info melalui browser. Nah, seperti ini. PHP poin 8.1.31 dari Linux ini saya sama user. Build date-nya, lalu build sistemnya Linux. Ini virtual Linux, oke. Sini juga ada kalender di enable, lalu di sini ada banyak tuh fiturnya. Sini juga ada beberapa, ada tipe, ada date, TP ya, support, filter kali TP ini nanti desain ya. Menurut saya lengkap ya, ini sudah. Lalu jika sudah seperti ini, kita akan coba beberapa explore atau buat file juga sudah disediakan. Ini maksudnya tadi. Nah, di sini kita explore dengan cara menambahkan beberapa file di dalam folder root dari NGX itu sendiri, yaitu buka CD var www/strat. Kita tambahkan beberapa urutan ya. Kita explore. Sini sudah menyiapkan beberapa file. Kita buka dulu folder. Kita buka. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa tampilan untuk di HTML ini. Kita copy saja. Kita salin, kita masuk ke folder var w.html secara manual. Di sini saya masuk ke sistem bekas, lalu ke var, kita mengikuti urutan. Lalu di sini ada www, kita cari. Lalu di sini kita ada HTML, file yang kita buat tadi, PHP. Di sini kita tekan. Jadi bisa ya, tidak apa-apa, secara manual. Kita
secara manual. Kita buat dulu coba NIM ya. NIM kita buka dengan teks ya, ini dia. Kita copy ya, kita select all, lalu kita copy ya, lalu kita copy salin, kita buat di sini, yaitu dengan cara sudo tadi namanya nim.html, sudo nano nim.html. Kita buka, lalu sini kita pastikan saja seperti ini tampilannya. Saya buat nama, nim, prodi, dan tugas. Kita save dengan cara request X, lalu simpan ya, kita enter. Coba kita cek, adakah? Ya, sudah ada ya, im ya, dengan nama im, harusnya nim ya, nggak apa-apa, im. Coba kita cek di browser dengan cara kita buat tab baru. Kita masuk ke nginx, sini kita ganti saja sesuai dengan nama im.html. Ya, sini menampilkan profil mahasiswa, yaitu nama saya sendiri, Tar Imron, dan NIM saya sendiri, lalu prodi sistem informasi, dan tugas 3 administrator MSIM 4308. Untuk kita buat lagi ya, lebih seru. Sini ada saya membuat beberapa pendaftaran masuk anggota pramukaan di sekolah, contohnya saya mau juga membuat CSS untuk tampilan dan JSS untuk JavaScript. Kita buat dulu pramuka. Kita buka dulu ya. Kita buka dengan meeting. Ini kita copy semua. Kita copy sampai akhir, kita salin. Kita buat di sini dengan cara yang sama, sudo nano pramuka misalkan .html. Enter, kita masukkan di dalam, lalu kita save. Oh iya, sebelumnya di sini ada untuk JavaScript, CSS, kita save, kita jadikan satu folder, jangan dipisah. Lalu di sini juga ada CSS, kita jadikan satu folder, boleh di link, di help, di link, ada di mana CSS-nya. Lalu juga di JS boleh, misal cuman kita letakkan editorinya juga. Lalu ya, sini coba kita masukkan kembali, masukkan JS-nya dulu deh. Kita buka dengan ini. Di sini saya sudah berikan slash ya, tanda itu tidak tertar ya. Lalu kita buat JS ya, sudo nano dengan namanya JS kan JavaScript. Enter, masukkan sini, kita paste, save ya. Selanjutnya kita buat folder terakhir, yaitu CSS untuk tampilan dari pendaftaran pramuka itu. Sama, sini juga kita dari awal, sini juga kita copy, lewat, ulangi dari awal. Nah, copy, lalu kita buat dulu sudo nano css agar lebih mudah saja penamaannya. Kita enter, kita masukkan di sini, kita tempel, lalu kita nah, coba kita cek secara spesifik. Nah, di sini ada beberapa folder ya, file maksudnya baru PHP yang tadi include, lalu di sini saya membuat pramuka JS, ini im HTML CSS. Coba kita aksesnya ke pramuka.html. Ini kita buat tab baru deh, kita akses pramuka.html, ya seperti ini. Besar ya tampilan secara luas ya. Pendaftaran anggota pramuka Almarat Lubnaga dengan nama ini saya sendiri, Tar Imron. Usia, kita masukkan usia penggalang 15. Lalu golongan kita penggalang. Nah, alamat lengkapnya, nomor handphone kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Coba kita daftar. Nah, ini pop up ya, dengan data pendaftaran Tar Imron, usia 15, golongan pramuka penggalang, alamat lengkapnya, dan nomor HP lengkap. Ini dari tampilan JS ya, JavaScript.
Kalau ini tampilan dari CSS ya. Dan ini modus mesinnya, tabel-tabel ini dari HTML. Ya, mungkin cukup dari saya atas tugas 3. Sebutan tugas 3, laporan praktikum mata kuliah administrasi server ditujukan untuk menjadi tugas 3 dengan tutor Bapak Nasrullah. Untuk problem yang saya hadapi bias seperti pada umumnya, mencari referensi dan melakukan referensi, lalu mendemonstrasikan secara offline agar demonstrasi laporan praktikum berjalan dengan baik. Lalu di sini juga saya mendapatkan pembelajaran baru, hal baru juga di sini dengan cara menginstal web server NGX dengan penginkludan PHP Open. Lalu di sini juga saya membuat aktualisasi dengan beberapa tambahan. Jadi cukup menarik dari tugas 3 ini, dan saya sedikit benar-benar senang ya dengan tugas adanya dengan tugas ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.